Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. ما أشرقت صباح هذا اليوم شمس المسرة وتم شهر الصوم واستعد وفد الحج والعمرة ولبس المؤمنون جديد الثياب إظهارا لجميل الإنعام. سبحان من صبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان من خلق الخلائق بباهر قدرته. سبحان من أوجب الفطر في هذا اليوم وحرم الصيام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون وصدق الله العظيم حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama untuk berhari raya Idul Fitri melaksanakan salat Idul Fitri. Setelah 30 hari penuh kita melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan inilah
yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Wa fi riwayatin fakammilul iddata 30 yawman aw kama qala. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat bulan, dan berhari rayalah kalian ketika kalian melihat bulan. Akan tetapi jika bulan itu tertutup oleh awan atau oleh mendung, maka sempurnakan hitungan kalian itu dengan 30 hari. Inilah yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, bahwa wewenang untuk mengisbat satu Ramadan dan satu Syawal adalah dalam aturan hukum fikih wewenang daripada seorang hakim, dan dalam hal ini adalah Menteri Agama. Dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk mengisbat satu Ramadan dan satu Syawal adalah pemerintah. Sehingga pagi hari ini kita melakukan salat Idul Fitri sesuai dengan anjuran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus aturan-aturan hukum fikih. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siam kita diterima oleh Allah, ibadah-ibadah malam kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan bisa kita lanjutkan ketika kita sudah keluar daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk dalam sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumi waladatu ummuh." Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dan menghidup-hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat taubah, tadarus Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan malam lainnya, maka orang itu akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yang artinya dosa-dosa orang itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Fitri yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu bagaimana keagungan, bagaimana kemuliaan yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghujankan rahmatnya di 10 hari pertama bulan Ramadan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunannya di 10 pertengahan bulan Ramadan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membebaskan jutaan manusia dari siksa api neraka di akhir bulan Ramadan, maka orang itu pasti akan berharap seperti apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannu ay yakuna haulan kamilan." Seandainya orang itu tahu bagaimana kebesaran bulan Ramadan, bagaimana keagungan bulan Ramadan, bagaimana keberkahan yang dihujankan oleh Allah di bulan Ramadan, niscaya orang itu berharap 1 tahun penuh untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mengawali khutbah pagi hari ini, saya berpesan kepada diri pribadi saya sendiri al-faqir, sekaligus kepada panjenengan semuanya. Mari ketika kita keluar dari bulan Ramadan, semakin kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pertanda bahwa ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di bulan Ramadan, kita biasakan melakukan salat, kita biasakan melakukan puasa. Kita lanjutkan kebiasaan puasa ini dengan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana
thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shama ad-dahra kullah. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian disambung dengan 6 hari bulan Syawal, maka orang itu mendapatkan pahala seperti melakukan puasa selama 1 tahun. Kebiasaan kita melakukan salat malam, salat tahajud, salat witir, tadarus Al-Quran, mari kita lanjutkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Dan ini bertanda bahwa ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika kita berhenti dari melakukan ibadah setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kebiasaan yang mulia itu tidak kita lanjutkan, berarti menunjukkan bahwa ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Suatu hari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berjalan-jalan di atas kuburan Kufah. Maka kemudian beliau menangis. Dari sangatnya beliau menangis sampai air mata beliau membasahi jenggotnya. Faqala ya ahlal kubur. Maka kemudian beliau berkata kepada penduduk kuburan, wahai orang-orang yang ada di dalam kubur, ammal manazil faqad sukinat. Rumah yang kalian tinggalkan di dunia, setelah kalian masuk ke alam kubur, saat ini sudah ditempati oleh orang-orang lain. Wa ammal amwal faqad qussimat. Harta benda yang kalian cari siang malam tidak mengenal waktu, saat ini sudah diperebutkan oleh orang lain. Saat ini sudah menjadi rebutan orang-orang lain. Wa ammal azwaj faqad nukihat. Suami atau istri-istri yang kalian tinggalkan di dunia, saat ini sudah dikawin oleh orang lain. Wa ammal aulad faqad ayyimat. Anak-anak yang kalian tinggal di dunia saat ini sudah menjadi yatim. Hadza khabaru ma indana. Ini berita yang aku bawa dari alam dunia. Fama khabaru ma indakum. Lantas berita apa yang ada pada diri kalian, wahai orang-orang yang ada di dalam kubur? Wallahi lau udina lahum fil kalam laqalu inna khairaz zat at-taqwa. Demi Allah, kata Sayyidina Ali, seandainya orang-orang yang ada di dalam kubur diperbolehkan untuk menjawab, pasti mereka serempak menjawab bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal yang menyelamatkan kita di dunia, di alam kubur kita, serta di akhirat kita nanti adalah hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang didahulukan Sayyidina Ali adalah realisasi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekal-bekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwalah kalian kepada aku, wahai orang-orang yang berakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Banyak sekali orang mengartikan makna daripada Id itu sendiri. Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang beridul fitri adalah mereka orang-orang yang menyantap makanan yang nikmat sekaligus berpakaian yang bagus. Dalam hal ini para ulama mengatakan, laisal id liman labisal jadid wa akalal qadid, innamal id liman ta'atuhu tazid wa khafal wa'id. Bukanlah id itu adalah bagi mereka orang-orang yang berpakaian bagus dan memakan daging. Sedangkan hakikat daripada id itu sendiri adalah bagi mereka yang bertambah taatnya kepada Allah sekaligus rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu riwayat yang diterangkan dalam kitab Fathul Alam, juz 2 halaman 13, Hukiya anna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ra'a waladan lahu yaumal Eid wa alaihi qamisun khaliq. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika hari raya melihat anaknya yang memakai pakaian yang jelek, maka kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menangis. Faqala lahu ma yubkika. Anak kecil tadi bertanya kepada ayahnya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai ayahku? Qala ya bunayya akhsha an yankasira qalbuka fi yaumil Eid idza ra'aka as-sibyan bihadzal qamisil khaliq. Aku takut, aku khawatir hatimu menjadi sedih ketika
engkau melihat teman-temanmu berpakaian bagus, sementara dirimu berpakaian yang jelek seperti ini. Faqala ya Amirul Mu'minin. Maka kemudian anak kecil tadi menjawab, wahai Amirul Mu'minin, innama yankasiru qalbu man a'damahu Allahu ridahu aw aqqa ummahu wa abahu. Sesungguhnya orang yang hancur hatinya adalah mereka orang-orang yang tidak mendapatkan ridho Allah sekaligus tidak mendapatkan ridho ayah dan ibunya. Wa inni la arju ayyakuna Allah radiyan anni biridok. Maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridho kepada aku karena keridhaan daripada engkau wahai orang tuaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, sedangkan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tuanya. Fadammahu wa qabbala ma baina ainaihi wa da'a lahu fakana azhadan nas ba'dahu. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz langsung memeluk anak kecil tersebut dan mendoakan serta mencium kedua keningnya, dan kemudian berkat doa daripada ayahnya inilah anak tersebut menjadi manusia yang paling zuhud setelah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, man asbaha radiyan li wa sakhitan li abawaihi fa ana anhu radin wa ana anhu sakhit. Barang siapa yang pagi hari mencari ridhoku sementara dia menyebabkan marahnya kedua orang tuanya, maka aku marah kepada orang tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang pagi hari mencari ridhoku, dia mencari ridhoku lewat ridhonya kedua orang tuanya, maka niscaya aku akan ridho kepada orang tersebut. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Diriwayatkan dari Imam Al-Munkadir, Anil Munkadir bin Muhammad bin Munkadir an abihi an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki, seorang pemuda menghadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Kanjeng Nabi, sesungguhnya ayahku mengambil hartaku. Ayahku senantiasa mengambil hartaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajul, idhab fa'tini bi abik. Maka Kanjeng Nabi bersabda, pergi engkau, datangkan ayahmu saat ini kepada aku. Fanazala Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian malaikat Jibril turun menghadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, innallaha azza wa jalla yukri'uka salam. Sesungguhnya Allah kirim salam kepada engkau wahai Kanjeng Nabi. Wa yaqulu laka, dan Allah berfirman kepada engkau, idza ja'aka syekh, apabila datang orang tua dari pemuda tadi, fasalhu an syai'in qalahu fi nafsih ma sami'athu uduna. Maka tanyakan kepada orang tua itu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang terlintas dalam hatinya dan belum pernah didengarkan oleh kedua telinganya sendiri. Falamma jaa syekh qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balu ibnika yashkuka aturidu ahfa malih. Ketika orang tua tadi datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa? Apa yang engkau lakukan terhadap anakmu? Kenapa engkau mengambil harta anakmu? Qala salhu ya Rasulullah, hal unfiquhu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsi. Wahai Kanjeng Nabi, yang aku ambil cuma sedikit, dan itu pun aku berikan kepada bibiknya, dan sebagian aku manfaatkan untuk diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'na an hadha, akhbirna an syai'in qultahu fi nafsik ma sami'athu udunak. Tinggalkan ucapan ini. Apa yang ada dalam hatimu? Apa yang terlintas dalam hatimu? Satu ucapan yang tidak pernah engkau perdengarkan oleh telingamu sendiri. Faqala asy-syekh, wallahi ya Rasulullah, ma yazalullah. Wahai Kanjeng Nabi,
Allah subhanahu wa ta'ala terus menjadikan aku semakin yakin kepada engkau akan ucapanmu bahwa sesungguhnya ada lintasan hatiku yang tidak pernah didengarkan oleh kedua telingaku. Ucapkan, kata Kanjeng Nabi. Faqala sallallahu alaihi wa qala radhiyallahu anhu, qul wa ana asma'. Ucapkan, aku akan mendengarnya. Orang tua tadi mengatakan, wadautuka mauludan wa suntuka yafi'an tu'allu bima ajni alaika wa tunhalu. Wahai Kanjeng Nabi, di depan anak tersebut, orang tua ini mengatakan, wahai anakku, ketika engkau kecil, aku suapi dirimu. Ketika engkau kecil, aku berikan engkau makan. Ketika engkau kecil, aku berikan engkau air minum. Aku peraskan susu. Ketika engkau kecil, aku berikan engkau makan. Dari jerih payah yang aku usahakan, aku berusaha untuk memberi kau makan ketika engkau kecil. Tidak mengenal waktu. Inilah keadaan orang tua kepada anak-anaknya. Renungkan orang tua kita saat ini. Bayangkan orang tua kita saat ini di depan mata kita. Kalau orang tua kita saat ini masih hidup, tentunya beliau sudah tua. Apalagi kalau orang tua kita saat ini sudah meninggal dunia. Mereka senantiasa menyuapi makan kita, memberikan makan kita, memberikan minum kepada kita dari usaha yang tidak pernah mereka rasakan susah payahnya setiap hari. Bayangkan orang tua kita saat ini, ma'asyiral hadirin, idza lailatun daqat kalisukmi lam abid lisukmika illa sahiran atamal malu. Orang tua tadi mengatakan di hadapan Kanjeng Nabi, wahai anakku, jika datang waktu malam, sedangkan engkau dalam keadaan sakit, maka semalam-malam aku tidak bisa tidur. Semalam-malam aku menjaga dirimu, sampai-sampai aku sempoyongan karena merasa ngantuk dan semalam tidak tidur demi untuk menjaga dirimu yang sedang terbaring sakit. Bayangkan orang tua kita saat ini, dan bayangkan pula ketika itu kita saat itu sedang sakit. Ka'annani anal matruku dunaka billadhi turikta wa aini tanhalu duni wa aini tahmalu. Seakan-akan aku yang sakit, wahai anakku. Seakan-akan aku yang sakit karena aku semalam tidak tidur. Bukan engkau yang sakit, tapi aku yang merasakan sakit itu. Dan aku terus mengalirkan air mata karena sedih dan karena menangis. Tahafur roda nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjalu. Di saat aku menangis, di saat engkau sakit aku menangis, aku tidak tidur. Sekaligus aku khawatir akan kematianmu pada waktu itu. Padahal aku tahu bahwa yang namanya kematian sudah ditulis waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan orang tua kita. Inilah keadaan orang tua kita, ma'asyiral hadirin, ayah kita, ibu kita. Semalam-malam kadang-kadang menangis, memikirkan anaknya yang sedang sakit. Bayangkan orang tua kita saat ini. Bayangkan pada waktu itu kita sakit dan orang tua kita menangis di hadapan kita. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha madama kuntu fika uammilu. Orang tadi melanjutkan ucapannya. Akan tetapi ketika dirimu sudah sampai di usia yang dewasa, di usia di mana aku berharap-harap akan kesuksesan dari dirimu, akan balasan dari dirimu, tapi apa yang terjadi?
ja'alta jazai ghilzatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Engkau balas orang tuamu dengan ucapan yang kasar. Engkau balas orang tuamu dengan melaporkan diriku kepada Kanjeng Nabi. Seakan-akan engkau yang memberikan karunia dan kenikmatan kepada orang tuamu ini. Engkau laporkan diriku kepada Kanjeng Nabi. Engkau berucap kasar kepada aku. Kadang-kadang tidak sadar kita membentak orang tua kita. Sementara sebelum kita minta maaf kepada orang tua kita sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alta jazai ghilzatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Engkau balas kesusahanku di waktu dirimu kecil. Dan di saat aku harapkan masa besarmu, masa dewasamu, masa depanmu, engkau balas dengan kata-kata yang kasar. Engkau balas dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas didengar oleh kedua telingaku. Falaitaka la idza lam tar'a haqqa ubuwati ja'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu. Wahai anakku, jika engkau tidak bisa memperlakukan ayahmu ini sebagai orang tua, perlakukanlah ayahmu ini sebagai tetangga yang baik. Karena sesungguhnya tetangga yang baik akan senantiasa memperhatikan tetangganya yang lain. Dan ini jika engkau tidak mampu membalas kebaikan kedua orang tuamu. Mendengar itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung menangis. Fabakal Habibu sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ma'asyiral hadirin, Kanjeng Nabi mendengar rintihan dari lubuk hati yang paling dalam orang tua tadi, langsung beliau menangis. Sambil kemudian Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ma'asyiral hadirin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Apapun yang kita lakukan, kita belum bisa membalas kedua orang tua kita. Selama kita masih belum membalas kedua orang tua kita, selama kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, berarti kapanpun kita masih belum beridul fitri, kita masih belum berhari raya. Oleh karena itu, jika kita belum mampu membalas kebaikan orang tua kita di dunia, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah, semoga pahalanya diberikan kepada orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup diberikan sehat walafiat. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah berikan pengampunan kasih sayangnya. Sekaligus mudah-mudahan Allah jadikan makam-makam beliau adalah raudhah min riyadil jinan. Lebih-lebih ketika orang tua kita di masa hidupnya kita belum berbakti kepadanya, jangan berharap kita menjadi orang yang bahagia dunia, lebih-lebih akhirat, kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua kita. Tidak akan terjadi orang yang mengatakan, saya akan membahagiakan orang tuaku jika aku sudah bahagia. Tidak terjadi yang demikian ini. Tapi mari kita berusaha bahagiakan dulu orang tua, niscaya kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, istiqamah ibadah. Akhirnya mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur. Husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, istiqamah ibadah. Husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah. Husnul khatimah setelah hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah. Hajat ad-dunya bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah.
Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah, puncaknya di akhirat. Mudah-mudahan kita akan berkumpul bersama orang tua kita selama-lamanya, bersama dengan keluarga dan anak-anak kita. Tentunya lebih utama lagi bersama-sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الملك المنان ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا به وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده أمل المؤملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا وتعليما. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد معاشر الحاضرين جماعة عيد الفطر رحمكم الله. Doa di pagi hari ini langsung akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di waktu yang sangat mustajab ini bersama-sama kita doakan orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita semua mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup diberikan sehat walafiat. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia mendapatkan pengampunan Allah. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia Allah jadikan kuburan-kuburan mereka, makam-makam mereka raudhah min riyadil jinan. Orang tua kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arham walidina. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Waghfir lahum ghufratan waghfir lahum maghfiratan jami'atan waghfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salif auzarihim wa sayyi'a israrihim. Ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Pengampunan yang bisa mengampuni semua dosa-dosa yang dulu pernah mereka lakukan. Ampuni orang tua kami ya Allah. Warham rahmatan tuniru lahum al-madja'a fi kuburihim. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami ya Allah. Kasih sayang yang menjadikan mereka tenang di alam kubur-kubur mereka ya Allah. Sayangilah orang tua kami ya Allah, melebihi daripada kasih sayang mereka kepada kami ketika kami masih kecil ya Allah. Jangan kau masukkan orang tua kami ke dalam neraka ya Allah. Kami tidak kuat dengan panasnya api di dunia ya Allah. Maka kami lebih tidak kuat lagi mendapatkan panasnya api neraka ya Allah. Selamatkan orang tua kami ya Allah.
Orang tua kami sering teledor di dalam melakukan ibadah yang wajib ya Allah. Orang tua kami tidak pernah melakukan ibadah yang sunnah ya Allah. Mereka sibuk siang malam untuk memelihara kami. Mereka repot siang malam untuk mendidik kami. Mereka repot siang malam untuk melayani kami ya Allah. Sehingga orang tua kami tidak sempat melakukan ibadah dengan baik ya Allah. Maka ampunilah orang tua kami ya Allah. Kami adalah anak-anak yang belum pernah berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Kami adalah anak-anak yang belum pernah membahagiakan orang tua kami ya Allah. Di saat kami mendapatkan kebahagiaan, orang tua kami sudah Engkau panggil dulu ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah. Sayangilah orang tua kami ya Allah. Terkadang orang tua kami berani melakukan sesuatu yang dilarang hanya karena rasa kasih sayang yang melebihi batas kepada kami sebagai anak-anaknya ya Allah. Jangan hukum orang tua kami ya Allah. Maafkan orang tua kami ya Allah. Apapun yang kami lakukan dari ibadah sekecil apapun ya Allah, berikan pahalanya kepada orang tua kami ya Allah. Sebelum pahala itu Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami rela untuk tidak mendapatkan pahala ibadah kami ya Allah. Yang penting berikan pahala itu hanya kepada orang tua kami ya Allah. Kami lebih senang kalau orang tua kami mendapatkan pahala, walaupun kami tidak Engkau berikan pahala itu kepada kami ya Allah. Sayangilah orang tua kami ya Allah. Orang tua kami saat ini di alam kubur mereka sendirian ya Allah. Tidak mempunyai sesuatu yang bisa menemani mereka dari amal-amal ibadah. Karena kesibukan mereka ketika mereka menyayangi kami. Karena kesibukan mereka kepada kami ketika mereka melayani kami. Maka ampunilah mereka ya Allah. Ibadah sekecil apapun yang kami lakukan, sampaikan pahalanya kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami di akhiratnya, di alam kuburnya ya Allah. Karena kami belum mampu membahagiakan mereka di alam dunianya ya Allah. Ketika kami sudah menjadi manusia yang bahagia, orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah. Maka sekecil apapun ibadah yang kami lakukan, berikan pahalanya untuk orang tua kami ya Allah. Jadikanlah orang tua kami ridho kepada kami ya Allah. Karena ketika Engkau bakal ridho kepada kami ya Allah, ketika kami mendapatkan ridho dari orang tua kami ya Allah, sungguh kami akan mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Jika orang tua kami ridho kepada kami ya Allah, jadikan orang tua kami ridho kepada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang soleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, orang tua kami seringkali teledor ya Allah di dalam melakukan ibadah. Tidak pernah melakukan salat malam seperti yang kami lakukan di bulan-bulan Ramadan akhir-akhir ini. Tapi orang tua kami belum mampu melakukannya ya Allah. Karena mereka sibuk mendidik dan memelihara kami ya Allah. Di saat mereka mau melakukan ibadah, kami menangis, maka orang tua kami tidak jadi melakukan ibadah. Gantikanlah tangisan kami dengan kebahagiaan mereka di alam kubur mereka ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah. Masukkan orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Karena kami belum bisa berkumpul selama-lamanya di dunia, maka gantikan dengan kami akan berkumpul selama-lamanya nanti di alam akhirat ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana وتضرعنا وتقبل توبتنا وتقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واشفي مرضانا وارحم موتانا واقضي جميع حاجاتنا حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين المحفوظين مع كمال الصحة والعافية
والرعاية والعناية والحفظ والوقاية بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية. عيد اللهم علينا وعلى جميع الحاضرين والحاضرات سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب وأبي الحبيب وأم الحبيب جد الحبيب آل الحبيب أزواج الحبيب أصحاب الحبيب ذريات الحبيب وخواص الحبيب. تقضي حاجاتنا قريب، اقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين قريب، اقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين والحاضرات قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم يا مولانا بسر أسرار ونور الفاتحة.